Nah, kalau untuk yang anak pertama kali ya. Nah, kalau untuk anak pertama itu kan yang biasanya rawan banget tuh ya, karena kan mungkin memang kita punya gambaran nih, oh punya anak seperti ini, kayaknya cuma bangun per 2 jam sekali, tapi nanti pas ngejalaninnya sendiri itu tuh pasti beda banget. Halo sahabat Indrayana, welcome back to podcast Sahabat Indrayana. Salam sehat, salam Indrayana. Kali ini kita akan bahas tentang hubungan dengan psikologi, yaitu dengan topik baby blues. Nah, kali ini kita kedatangan tamu ataupun narasumber kita, yaitu Kak Alvina. Halo Kak Alvina. Halo. Bagaimana kabarnya Kak? Baik. Cantik sekali hari ini ya Kak Alvina. Kak Alvina, topik kita hari ini sangat menarik. Karena setelah kita share di beberapa sosial media kita dan juga kita minta masukan ke sahabat Indrayana, ternyata banyak sahabat Indrayana yang memang notabene adalah moms atau ibu-ibu Indrayana di rumah, banyak juga mengalami tentang baby blues ini, di mana pada pasca setelah melahirkan mereka lebih sensitif, mereka lebih banyak kecemasan. Nah, kalau dari ditinjau nih Kak, topik kita ini, kalau baby blues ini apa sih Kak pengertiannya Kak? Boleh di-share nggak ke sahabat Indrayana? Oke, jadi pengertian dari baby blues syndrome itu sendiri adalah gangguan perubahan suasana hati atau gangguan psikologis tapi yang termasuk ringan ya, dan biasanya itu terjadi pada ibu-ibu yang baru saja melahirkan. Jadi memang biasanya itu 80% ibu-ibu yang baru melahirkan itu memang kecenderungannya mengalami baby blues syndrome ini. Jadi makanya ini cukup umum dan cukup sering terjadi sebenarnya ya gitu. Oke Kak, nah yang berikutnya adalah kan kadang-kadang orang tidak mengetahui nih Kak kalau saya mengalami sindrom baby blues, karena pada dasarnya seorang setelah melahirkan adalah perasaan si ibu lebih cemas harusnya lebih tinggi. Nah Kak, bagaimana kita mengetahui bahwa seorang ibu itu mengalami baby blues Kak? Gejalanya mungkin bisa dipaparkan Kak. Oke, nah jadi gejalanya sendiri itu yang pasti pertama lebih sensitif ya, jadi misalnya lebih sering nangis, kemudian juga tapi nangisnya itu terkadang kalau kita tanya kenapa nangis, si ibu ini tuh kurang bisa mendeskripsikan gitu loh. Jadi kalau ditanya kenapa sih kamu nangis, kenapa kamu kayak sedih gitu, ya nggak tahu juga gitu loh. Tapi yang penting tuh kayaknya tuh nangis aja kerjaannya pengennya. Kemudian juga ada perubahan moodnya, jadi dari yang tadinya senang-senang nih lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba kok jadi langsung sensitif marah terus atau nangis gitu kan. Kemudian juga bisa kurang nafsu makan atau malah jadi pengennya makan terus gitu, kayak ngerasa kelelahan banget, kok kayaknya kewalahan banget nih ngurusin anak, capek banget, kurang tidur, jamnya semua berantakan. Jadi kurang lebih seperti itu gejalanya. Oke, jadi memang gejalanya variatif ya Kak, ada mulai dari dia emosional, kecemasan, bahkan sampai kurang nafsu makan begitu ya Kak ya. Apakah seperti yang sahabat Indrayana di rumah ada yang menyatakan saya pernah mengalami baby blues, salah satunya selain kecemasan saya tuh sulit tidur, itu termasuk atau tidak Kak ya? Iya, termasuk, tapi kan namanya kalau misalnya memang ngurusin newborn itu kan memang kayaknya tuh jam tidur itu tuh nggak bisa diprediksi banget ya. Terganggu banget ya Kak. Iya, jadi memang jamnya tuh berantakan banget memang gitu. Nah, penyebab baby blues ini biasanya seperti apa Kak? Nah, jadi kalau karena tadi yang sudah sempat saya singgung itu kan sebenarnya ini kan gangguan psikologis yang ringan, tapi sebenarnya cukup umum ya, karena cukup banyak nih 80% dari ibu yang melahirkan ini mengalami ini. Jadi penyebabnya itu memang karena selama kita hamil dan setelah melahirkan itu kan terjadi perubahan hormon ya. Jadi memang dari perubahan penurunan hormon ini yang menyebabkan mudahnya perubahan suasana hati. Jadi pertama dari hormon itu yang pasti. Kemudian yang kedua itu bisa jadi dari lingkungan sosial. Nah, jadi biasanya sih kurang dukungan ya. Pertama misalnya kurang dukungan, jadi ngerasa kok kayaknya ngurusin bayi itu kan cukup melelahkan ya. Tapi kok ngerasa sendiri nih, yang lainnya kayaknya apalagi malam-malam gitu kan nyusuin. Tapi ngeliat kok suami tidur enak banget gitu kan. Jadi ngerasa kurang support juga. Kemudian juga kalau zaman sekarang sih kebanyakan itu cenderungnya judgmental juga ya. Maksudnya judge dari orang-orang gitu. Jadi memang lagi masa-masa sensitif, lagi capek banget, lagi kewalahan, sekali ketemu yang ditanya itu sesar atau normal, ASI atau SUFO. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya kayaknya pertanyaan sederhana, tapi seorang ibu yang lagi sensitif itu merasa kok kayaknya dijudge banget ya pertanyaannya gitu. Jadi itulah yang bisa menimbulkan baby blues syndrome ini. Oke, berarti gejala-gejala ini bisa mengarah ke arah-arah memang dia
lebih keberat jika tidak tangani. Biasanya penanganan dari segi psikologinya gimana Kak? Kalau ada seorang pasien dengan baby blues, dia pengen mengkonsulkan bagaimana ya Kak? Kalau dari segi psikologi apa yang ditangani Kak? Nah biasanya baby blues syndrome ini terjadi itu dari 2 atau 3 hari pertama setelah melahirkan sampai biasanya itu 2 minggu ya, atau maksimalnya sebenarnya 1 sampai 2 bulan pertama. Nah sebenarnya kalau baby blues syndrome ini tuh nggak perlu ada intervensi terapi apapun, jadi dia bisa kayak adaptasi aja gitu loh, bisa sembuh dengan sendirinya gitu kan. Tapi kalau misalnya mengarah, maksudnya semakin lama atau semakin berat, misalnya kayak semakin punya kecemasannya tinggi, nggak punya semangat hidup, nggak punya bonding dengan baby, itu bisa kita katakan dengan diagnosa itu postpartum depression. Jadi larinya ke depresi pasca melahirkan gitu. Jadi bukan baby blues syndrome lagi, tapi yang lebih parahnya lagi gitu. Nah, kalau udah sampai yang postpartum depression itu baru nanti kita bisa lakukan intervensi seperti terapi. Tapi kalau misalnya yang masih di tahapan baby blues syndrome, ngerasa kok kayaknya udah nggak benar nih sama dirinya gitu, ya paling kita bisa konsultasikan. Jadi bisa ditambah support juga dari keluarga, dari suami tentunya, terus dari keluarga, dari teman, semua gitu. Jadi kalau baby blues syndrome sih kebanyakan itu rata-rata butuh support aja sih. Nah tadi kakak menyinggung bahwa the baby blues ini akan mengarah ke depresi ya kakak. Kalau tidak ditangani. Nah komplikasi yang lain yang bisa disebabkan oleh baby blues ini seperti apa lagi kak? Sejauh ini sih kalau dari baby blues syndrome itu memang lebih ngarahnya ke postpartum depression itu sih. Tapi kalau misalnya yang memang nggak sampai postpartum depression itu pun ya paling gitu, maksudnya kan jadi kayak ngerasa capek banget, jadi kayak nggak kayak bisa ngurusin diri sendiri, kemudian juga nanti bisa juga ngerasa nggak punya bonding sama anak, jadi kayak ngerasa kehadiran anak ini bukan suatu berkat tapi kok jadi beban, jadi kayak gitu. Kayak begitu ya kan. Nah hal yang paling ditunggu nih kan dari 10 8 ibu yang melahirkan akan terkena baby blues, baik yang disadari, baik aware ataupun dia sadar terhadap apa yang dialami. Nah bagaimana kakak memberikan bisa tips untuk ibu-ibu di rumah ataupun keluarga supaya aware atau peduli bahwa ternyata ini yang harus dilakukan untuk terhindar dari baby blues? Boleh di-share tips-tipsnya? Nah kalau untuk yang anak pertama kali ya, nah kalau untuk anak pertama itu kan yang biasanya rawan banget tuh ya, karena kan mungkin memang kita punya gambaran nih, punya anak seperti ini, kayaknya cuma bangun per 2 jam sekali, tapi nanti pas ngejalaninnya sendiri itu tuh pasti beda banget, kewalahan banget kan. Jadi paling tipsnya kalau untuk yang anak pertama itu perbanyak pengetahuan juga ya, maksudnya lebih banyak lagi pengetahuannya untuk ngurusin newborn. Jadi punya gambaran nih seperti apa sih capeknya, terus udah gitu juga maksudnya punya banyak, maksudnya kan biasanya kan ibu-ibu yang mengalami baby blues syndrome ini kan kecemasannya tinggi banget ya, betul sekali. Gitu. Jadi harus banyak pengetahuan juga tentang si baby newbornnya ini. Jadi misalnya tahu nih, misalnya biar nggak terlalu cemas, misalnya kalau misalnya cek suhu, segini masih level normal, terus kayak gitu. Pokoknya lebih banyak pengetahuan aja sih, sama paling yang paling penting sih sebenarnya support sistemnya ya, dukungan dari partner maupun keluarga dan lingkungan ya. Iya betul. Karena tadi salah satu gejala yang ditimbulkan sensitivitas yang tinggi. Nah apabila supportnya kurang, nanti si ibu makin parah mengarah ke depresi begitu ya kak ya. Oke. Nah sebenarnya baby blues ini nggak boleh disepelekan ya kak, harus juga dipedulikan dan juga langsung ditangani sehingga tidak mengarah ke komplikasi dan gejala yang lebih berat begitu ya kak ya. Oke. Nah closing statement kak mengenai baby blues ini sehingga sahabat Indayana tahu, ternyata ini perlu dijaga dan perlu diobati. Silakan kak. Jadi sebenarnya kalau untuk yang baby blues syndrome ini, kalau misalnya punya misalnya kayak ada yang baru melahirkan gitu ya, sering diberi support aja. Jadi kebanyakan tuh kalau misalnya mengalami baby blues syndrome itu dia nih capek, sensitif, pengen nangis, tapi kalau ditanya kenapa nggak tahu gitu kan. Jadi tuh lebih baik tuh kayak dibantu aja, misalnya kayak ditawarin bantuan, terus yang si ibunya juga menerima bantuan aja. Mungkin kan ada satu sisi capek tapi cemas juga nih kalau anaknya nih dipegang sama orang lain, tapi coba percaya sama orang untuk menerima bantuan. Jadi itu bisa maksudnya mengurangi juga gitu loh. Gitu. Nah kebetulan saya tuh dulu tuh baby blues syndrome juga. Serius, jadi bukan hanya tahu secara teori tapi memang ngerasain mengalami juga, ngerasain sendiri gitu. Ini karena memang baby blues karena anak pertama atau bagaimana kak? Kalau stres, kalau flashback gitu ya memang sebenarnya sih karena adaptasi ya. Jadi waktu itu kayak bener-bener kaget. Jadi dulu sering ngomong ponakan, tapi kan kalau anak sendiri beda ya, karena kondisi kita habis melahirkan itu kan
capek banget kan. Banget pasti Iya, ya kan Kak. kebetulan waktu itu sesar, jadi kayak bangun aja susah gitu kan. Terus ditambah, nih bayi kok nangis mulu, gumoh mulu, muntah mulu. Jadi itu kayak kewalahan banget. Terus kemudian karena satu dan lain hal, waktu itu nggak bareng suami, jadi kurang support system juga. Jadi kayak ngerasain kok sendirian banget. Nah, penting juga nih untuk para moms ya, maksudnya harus bisa mengenal diri sendiri. Jadi kebetulan kalau aku ambil dari kasus aku waktu itu sendiri ya, aku tuh 2 minggu pertama itu memang kayaknya tuh nggak tahu nih, nangis mulu, lagi orang lain ketawa-ketawa tapi aku nangis gitu kan. Dan kalau dipikir-pikir nangisnya kenapa memang nggak tahu, tapi yang penting pokoknya air mata keluar sampai nangis mulu tanpa sebab, padahal memang karena itu pasca melahirkan tadi ya kan. Yang kalau itu kan memang karena hormonnya kan. Padahal tuh ditawarin bantuan tapi kayaknya juga nggak tenang nih. Ini gendongnya bener nggak ya nih, bisa gantiin popoknya bersih nggak ya. Jadi berlebih memang, kecemasannya. Iya, kecemasan itu memang berlebih banget. Padahal kan kita tahu ini yang bener yang bersin juga dia punya baby, jadi pasti seenggaknya punya pengalaman. Iya, punya pengalaman bisa gitu kan. Tapi kayak nggak percaya aja gitu kan. Kemudian karena yang tadi itu cukup mengenal diri sendiri, jadi aku tuh tahu nih apa yang aku butuhkan gitu. Jadi yang aku butuhkan waktu itu tuh sebenarnya cuma temen gitu loh. Jadi jadi waktu itu solusinya adalah minta, ada satu istrinya karyawan kebetulan punya anak yang masih nyusuin juga, karena waktu itu kan aku kan juga direct breastfeeding kan. Nah jadi ngerasa kalau aku lagi nyusuin anak, dia pun nyusuin anaknya, jadi ngerasa nggak sendiri. Jadi cukup penting juga nih untuk bisa mengenal diri sendiri dan mengetahui nih apa sih yang diinginkan, apa yang dibutuhkan di saat masa-masa seperti itu. Karena kan setiap keinginan, kebutuhan setiap orang kan beda ya. Berbeda-beda ya Kak. Iya, ada yang ternyata cuman butuh support dari suaminya aja, tapi ternyata ada yang ngerasa nih suaminya nih kayaknya nggak bisa juga nih, kayaknya mesti butuh yang lainnya nih gitu. Berarti betul harus mengenal diri sendiri dan apa masalah dan apa yang dibutuhkan ya Kak. Betul. Wah, sahabat Indrayana sangat menarik nih. Sudah terjawab bahwa memang baby blues ini juga perlu support system dari keluarga, dan paling penting adalah mengenal apa dan diri sendiri itu apa yang dibutuhkan sehingga masalahnya bisa teratasi. Kalau boleh tahu Kak, itu berapa lama untuk orang mengalami dan lewat fase baby blues ini Kak? Biasanya itu kan 2-3 hari pertama sampai 2 minggu, sampai sebenarnya sih maksimalnya sebulan atau 2 bulan, ya maksimal 2 bulan lah ya gitu. Tapi rata-rata sih sebulan sih biasanya. Oke. Gitu. Dan akan semakin cepat melewati fase baby blues ini jika memang kita tahu apa yang kita butuhkan dan tahu mengenal diri sendiri tadi, dan juga support system keluarga yang memang sangat mendukung begitu ya Kak. Oke Kak Alvina, terima kasih atas informasi dan edukasi yang sangat bermanfaat untuk moms Indrayana di rumah mengenai baby blues ini, sehingga nanti mungkin tidak bisa kita hindari karena memang ini bawaan hormon ya Kak pasca melahirkan, tetapi bisa kita kurangi gejalanya dan pastinya semakin cepat begitu ya Kak ya. Oke, terima kasih sahabat Indrayana telah menyaksikan podcast kami. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Salam sehat, salam Indrayana. Dah.